Engkau memahami setiap tetesan air mata kami. Bahkan air mata kami Engkau tampung di kirbat-Mu, dan Engkau berjanji memberikan kemenangan. Karena itu Tuhan, menghadapi realita hidup yang tidak mudah, ajar kami untuk kami terus percaya kepada Engkau sebagai satu-satunya Tuhan Juru Selamat yang memampukan, yang menolong, yang menguatkan, menghibur, menasihati, mengajar kepada kami semua. Hati kami dilimpahi dengan ucapan syukur karena kami boleh berada di hadirat Tuhan pagi ini. Kami mau berjumpa secara pribadi dengan firman-Mu, dan firman-Mu itu adalah pribadi yang meneguhkan, menguatkan kami. Kami menyiapkan hati kami, pikiran kami, pendengaran kami buat apa yang Tuhan sampaikan kepada kami semua. Dan biarlah pengurapan yang baru atas hamba-Mu dan semua kami yang mendengar, jemaat RBC yang ada di rumah ibadah ini ataupun yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara streaming. Bapa, pengurapan yang sama menyentuh kami, sehingga tiap perkataan firman Tuhan bukan keluar dari mulut hamba-Mu, pola pikir dari apa yang telah Tuhan taruh di pikiran hamba-Mu, tetapi semata-mata adalah perkataan Tuhan yang berbicara kepada kami semua. Kami siapkan diri kami untuk terima berkat Tuhan. Demi nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom Ibu Bapak. Shalom. Senang sekali bisa berjumpa kembali pada pagi ini dalam ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Mari pagi ini kita akan siapkan hati kita. Mari kita siapkan hidup kita. Dan akhirilah pembicaraan kita dengan sesama, baik yang offline ataupun yang online. Akhiri karena waktunya pagi ini untuk kita terima berkat Tuhan. Dan Tuhan berbicara, memberikan pesan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan lanjutkan seri khotbah di bukit. Dan saya berikan judul khotbah saya pada pagi ini dengan sebuah judul, Keluarga yang Mendahulukan Kerajaan Allah. Keluarga yang mendahulukan kerajaan Allah. Sebelum kita akan baca Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34, ini adalah kelanjutan dari seri khotbah di bukit. Kalau kita bicara tentang keluarga, keluarga adalah terdiri dari suami, istri, dan anak. Seorang yang telah masuk dan bertekad untuk masuk dalam pernikahan, mereka adalah orang-orang yang sadar bahwa lembaga pernikahan itu adalah lembaga yang pertama kali yang memprakarsainya adalah Tuhan. Coba Anda berpikir bersama-sama, terutama bagi Anda yang telah menikah dan bagi anak-anak muda yang akan menikah nanti. Ketika saudara menetapkan untuk menikah, misalnya tanggal 24 April 2022, berarti Anda sedang dibawa kepada Tuhan untuk masuk sekolah seumur hidup. Katakan sekolah seumur hidup. Sekolah seumur hidup. Ujiannya mendadak, tidak pernah ada yang memberitahu, karena ujiannya itu tiap saat, tiap waktu di dalamnya. Kalau Anda ingin berhasil dalam pernikahan dan keluarga, ada SOP, standar operasional prosedur yang harus kita ikuti. Bisa jadi SOP itu kita buat dalam pernikahan kita, bentuknya yang tertulis ataupun tidak tertulis. Mungkin standar operasionalnya juga telah masyarakat di masyarakat kita yang memang kita ketahui dari orang tua kita. Karena kita adalah anak Tuhan, standar operasional prosedur kita adalah firman Allah. Amin. Dan ketika memasuki pernikahan, Anda, tadi sejak awal saya mengatakan sedang masuk sekolah seumur hidup. Anda siap atau tidak siap, kita akan menemukan berbagai macam
persoalan. Jangan berpikir indahnya karpet merah yang berjalan yang kita tapaki saat kita di mahligai pernikahan. Semua orang bertepuk tangan, tapi realitanya ada dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin bagi kita yang telah menikah pernah dihadapkan kepada hal yang kita khawatirkan. Ya, khawatir. Perasaan itu biasa, normal, tapi menjadi sebuah penyakit, sakit mental. Kemarin kita bahas tentang itu. Kalau terjadi kecemasan dan sangat menakutkan. Dan Bapak Ibu, pagi ini keluarga yang mendahulukan kerajaan Allah, SOP-nya, standar operasional prosedurnya ada di Matius 6 ayat 25 dan 34. Seringkali kita hanya berfokus pada 6 dan 33. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalimat yang berkata semuanya akan ditambahkan kepadamu, tapi kita lupa mendahulukan kerajaan Allah. Nah, pagi ini mari kita akan cari jawabannya dan kita akan baca bersama-sama. Perhatikan baik-baik, saya akan menolong Bapak Ibu membaca dari Matius 6 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun, aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mari kita perhatikan ayat 33 dan bacalah bersuara bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Terpujilah nama Tuhan, diberkatilah setiap kita yang selalu membaca, merenungkan dan melakukan serta menghidupinya dalam kehidupan kita. Sebelum kita akan bahas tentang bagaimana keluarga yang mendahulukan kerajaan Allah, mari kita review sejenak untuk seri khotbah di bukit yang ke-26. Ada yang masih ingat khotbah saya seri ke-26 khotbah di bukit? Judulnya saja, ada yang masih ingat? Halo, bacalah dulu ayat sebelumnya. Judulnya adalah harta di sorga, harta di bumi versus harta di sorga. Ya, harta di bumi versus harta di sorga.
19 sampai ayat yang ke-24. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa hal penting yang saya sampaikan kemarin. Yang pertama, harta di dunia itu bisa rusak atau hilang, tetapi harta di surga itu kekal. Karena itu pilihlah untuk kita investasikan harta kekayaan kita bukan di bumi, tetapi di surga. Yang kedua, saya menyampaikan, kalau kita punya harta yang cukup melimpah, jangan sampai hati kita itu selalu mengikuti harta kita. Karena firman Tuhan mengatakan di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Karena itu kita harus punya manajemen yang berbeda. Kalau kita dilimpahi berkat Tuhan, harta yang banyak, jangan sampai hati kita terus jatuh cinta kepada harta kita, sehingga hati kita ada di harta kita. Yang ketiga, saya menyampaikan kemarin, hidup kita itu tidak tergantung pada pandangan mata kita. Kalau pandangan mata kita itu baik, maka bagaimana mengatur manajemen dalam pola harta yang kita peroleh pun akan baik. Karena pandangan kita, perspektif kita tentang harta itu berbeda dengan pandangan kita, harta kita tentang perspektif mereka yang tidak mengenal Allah. Yang keempat, saya menyampaikan kemarin, kita itu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, kepada Tuhan dan kepada Mamon. Harta itu adalah Mamon yang hari ini, dulu sampai sekarang, dulu, hari ini dan yang akan datang itu terus ada. Sama seperti Tuhan, menjadi saingannya. Dan kalau kita nggak berhati-hati, kita akan menuhankannya. Karena itu, mari kita belajar untuk mengabdikan diri kita hanya kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga ketika kita dilimpahi berkat Tuhan, kita dapat memanagenya dengan baik. Yang kelima, saya menyampaikan kemarin kepada Mamon atau uang itu makin lama makin menjerat kita kalau kita nggak hati-hati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dan kemarin saya juga menyampaikan tentang hal ini. Menjadi kaya itu tidak berdosa, tetapi yang berdosa adalah bagaimana cara kita menjadi kaya dan bagaimana setelah kita menjadi kaya. Apakah kita lupa Tuhan, lupa ibadah, selalu beralasan karena kita punya segalanya, ya? Karena itu kita belajar, kalau kita diberi kekayaan, mari kita berhati-hati supaya kita dapat memanagenya, mengelolanya dengan baik. Saya berdoa supaya seluruh umat Tuhan jemaat FBC dilimpahi dengan kekayaan surgawi, kekayaan finansial. Amin. Di dalamnya, ya. Yang berikutnya saya menyampaikan, harta dunia itu bersifat sementara. Ya, karena itu mari kita bersama-sama belajar. Kalau Tuhan kasih kekayaan kepada kita, mari kita muliakan Tuhan. Dengan apa? Harta yang kita miliki. Ya, yang ketiga saya menyampaikan, harta surgawi itu adalah harta sejati, dan itu adalah perbuatan baik karakter kita yang nantinya ketika kita berada di surga, bukan uang. Berapa banyak investasi uang kekayaan yang kamu berikan kepada Tuhan, kepada pekerjaan Tuhan, tapi segala hal, ya, yang baik karakter kita itu harus kita perjuangkan, dan itu harta yang sejati, harta surgawi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan perhatikan pagi ini keluarga yang mendahulukan kerajaan Allah. Mari kita akan sejenak memikirkan bahwa ternyata Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat 34 itu dengan Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24 itu ada hubungannya. Apa hubungannya? Hubungannya adalah kedua-duanya membahas tentang uang, membahas tentang harta. Di ayat sebelumnya Matius pasal 6 itu membahas tentang bagaimana mengejar uang, ya. Bagaimana seorang itu menghalalkan segala cara untuk mengejar uang. Tapi anak-anak Tuhan, orang percaya, saya memberikan pandangan kepada kemarin bahwa kaya itu boleh, kaya itu nggak berdosa. Tapi proses menjadi kaya dan setelah kaya itu yang tidak boleh. Dan itu bicara tentang uang. Dan Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 34 ini bicara tentang bagaimana tentang makanan, minuman, pakaian, dan semua yang kita miliki secara jasmania. Yang kalimat dalam Matius pasal 6 33 semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, itu bicara juga tentang uang. Karena semua tentang pakaian, tentang makanan itu akan kita beli dengan menggunakan uang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Siapa sih yang tidak pernah khawatir? Semua orang pernah mengalaminya. Apalagi kalau kita masuk dalam sekolah hidup, seumur hidup yang namanya pernikahan, keluarga. Semua orang pernah khawatir. Khawatir punya rumah enggak, khawatir punya anak enggak, khawatir pekerjaan diberkati Tuhan enggak, khawatir bagaimana sebagainya. Khawatir. Dalam teks Yunaninya, kalimat yang diulang-ulang yang mengatakan jangan kamu khawatir itu adalah penting. Merimma itu dalam teks Yunaninya. Mari kita ucapkan bersama-sama 2, 3. Merimna. 1, 2, 3. Merimna. Kata merimna itu berarti sangat khawatir. Khawatir itu adalah satu kondisi keadaan yang kita takutkan hari yang lalu, hari ini, dan yang akan datang. Yang lalu itu mungkin bisa bicara tentang, aduh, gak mungkin ya aku bisa berusaha dan sukses karena aku itu anak siapa, aku orang desa, gitu ya. Aku gak berpendidikan, siapa tahu Tuhan. Karena itu jangan takut menghadapi segala macam masa lalu, hari yang akan datang, supaya kita gak dicemaskan dengan kekhawatiran. Nah, saya akan memberikan contoh, misalnya tentang kekhawatiran seorang istri kepada suami. Saya memberikan kalimat seperti ini dari seorang penulis yang bernama William Barclay. Ya, aku tidak bisa tidur siang malam karena kekhawatiranku atau merimna tentang kesejahteraanmu. Memikirkan suaminya karena suaminya sedang berada di medan perperangan. Kalau itu antara seorang ibu dan anak, gitu ya, dia berdoa. Hal itulah yang selalu aku pohonkan dalam doaku dan yang selalu menjadi kekhawatiranku. Mengapa demikian? Karena kita nggak tahu ketika anak itu lahir dari pernikahan kita, doa kita itu selalu yang baik untuk mereka. Tapi ketika mereka menjadi besar, tentunya kita berharap seperti apa yang jadi keinginan kita. Tapi kekhawatiran selalu ada. Hal itulah yang selalu aku doakan, yang aku pohonkan dalam doaku, dan yang selalu menjadi kekhawatiranku. Mengapa demikian? Karena ketika anak itu lahir dan kita besarkan, kadangkala tidak seperti apa yang menjadi harapan kita. Karena idealis yang kita miliki itu belum tentu idealis untuk anak-anak kita. Ya. Dan kalau bicara tentang idealis, maka bicara tentang apa yang dipilih oleh anak-anak kita. Misalnya nih, kalau kita memilihkan anak kita di kuliah, di fakultas yang kita pilih, ya, saya nggak bisa memaksa anak saya untuk sekolah teologi, ya. Tapi kalau memang Tuhan bicara kepada dia sekolah teologi, ya, maka saya akan support. Tapi ternyata dia memilih untuk masuk di ilmu komunikasi. Walaupun di awal dengan sebuah perjuangan yang tidak mudah ketika dia mendaftar di Undip, masuk hubungan internasional, tapi ternyata tidak bisa karena kuotanya kuotanya sangat banyak. Padahal nilainya bagus, tapi kalah karena kuotanya sedikit. Kita nggak bisa memaksa. Demikian juga anak-anak kita. Kita nggak bisa memaksa karena mereka punya idealis. Tapi kalau Tuhan bicara di hatinya, maka Tuhan akan memampukan menolong untuk mengawal sampai di mana yang kita harapkan. Boleh nggak khawatir? Nggak apa-apa. Tapi jangan sampai sangat khawatir, cemas, yang kemudian menjadi sebuah bipolar, penyakit jiwa yang sangat mencemaskan dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita diperhadapkan kepada keluarga dalam pernikahan yang memang ada banyak sekali seabrek pergumulan. Ada seorang penyair yang dikutip oleh William Barclay. Dia mengatakan begini, apabila aku menekuk anggur, maka kekhawatiranku pun lenyap. Ini negatif. Dia hanya berpikir,
Kalau hanya minum anggur, masalahnya selesai. Minum minuman keras, fly, masalahnya selesai. Dia lupa bahwa setelah sembuh tetap ada kecemasan, ada kekhawatiran. Nah, itu sebetulnya yang perlu kita pahami tentang konteks khawatir yang dalam kata merimna. Sangat khawatir. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar bahwa ternyata kata merimna itu adalah kata yang khusus yang menggambarkan seseorang yang cemas, takut dan khawatir yang amat sangat. Tadi saya sudah sampaikan. Dan merimna itu adalah kecemasan terhadap masa lampau dan masa depan. Masa lampau mungkin mengikuti latar belakang kita. Kita itu anak dilahirkan dalam keluarga siapa? Kalau dilahirkan dalam keluarga mampu, dalam keluarga kaya, oh alhamdulillah puji Tuhan. Tapi bagaimana kalau kita dilahirkan dalam keluarga yang tidak mampu, pendidikannya pas-pasan, kita akan menatap hari esok pun ada merimna, kecemasan yang amat sangat. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Tapi kalau kita berjumpa dengan Tuhan yang akan mengubah segala pola pikir mindset kita tentang hal itu, masa lalu kita lupakan dan hari esok ada pengharapan. Hari esok ada pengharapan. Amin. Hari esok tidak akan pernah membuat kita takut karena kita punya Yesus Kristus yang mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu nasihat bagi kita. Keluarga yang mendahulukan kerajaan Allah adalah keluarga yang tidak boleh khawatir. Sekali lagi, ini standar operasional prosedur. Ini SOP-nya untuk kita. Mengapa kita nggak boleh khawatir? Mari kita baca lebih dahulu. Karena itu aku berkata kepadamu. Kalimat ini mengatakan apa? Janganlah apa? Khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir lagi, diulang lagi akan tubuhmu, apa yang hendak akan kamu pakai. Bukankah, ini penting, hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Jadi alasan yang pertama mengapa kita nggak boleh khawatir, karena hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Adakah dari antara kita yang ketika dilahirkan oleh orang tua kita hidup dan kita nggak mendapat makanan? Ada nggak? Tidak ada. Saya ulangi ya. Adakah dari antara kita yang ketika dilahirkan oleh orang tua kita hidup menjadi seorang manusia? Apakah kita kekurangan makanan? Tidak dikasih makan orang tua kita? Tidak mungkin. Atau kita yang punya tubuh, kita nggak pernah punya pakaian? Nggak mungkin. Karena itu jaminannya adalah jika Allah memberikan hidup dan tubuh bagi kita, Ia pasti juga memberikan makanan, pakaian yang esensinya itu di bawah hidup dan tubuh kita. Amin. Esensi tubuh itu lebih penting. Esensi hidup itu lebih penting dibandingkan hanya makanan atau bahkan pakaian. Mungkin kita nggak punya baju bermerek, tapi kalau kita bisa pakai baju itu luar biasa. Amin. Dan kalau saya memikirkan sekian puluh tahun yang lalu, saya dilahirkan dalam keluarga yang pas-pasan. Saya pernah meminta kepada bapak saya untuk dibelikan sepatu. Lama saya berdoa. Itu kok ke sepatu, tapi sepatunya Bruce Lee. You know sepatu Bruce Lee? Yang tipis gitu ya. Itu kan sepatu sangat murah banget. Sepatu Bruce Lee. Mungkin bapak saya membelikan itu supaya bisa silat gitu, enggak ya. Tapi ternyata karena murah nggak bisa beli gitu. Tapi kalau hari ini Tuhan kasih berkat, saya bisa punya berbagai macam gitu ya. Itu adalah kemurahan. Artinya apa? Tuhan nggak pernah
tutup mata dengan apa yang kita pakai dan apa yang kita makan. Anak-anak kuliah yang ngekos, jangan takut kehabisan uang. Kalau kamu kehabisan uang, ada Cakrawala 126 siap kasih makan. Lu tenang lu. Ini anak-anak kos Unika. Ya, Ivan kan kemarin libur Paskah nggak pulang karena rumahnya paling jauh. Rumah paling jauh tuh di ujung Indonesia, Media. Ya. Saya ngomong begini enggak ini loh, enggak apa namanya gombal. Kalau saya nggak punya, saya akan bilang kepada teman-teman EPC pasti dikasih. Ya, Kelvin, kalau nggak bisa makan datang ke tempat saya. Saya menegaskan sekali lagi, Tuhan kasih kita tubuh dan hidup, pasti Dia juga akan kasih makanan dan pakaian buat kita. Karena itu jangan apa? Jangan khawatir. Yang kedua, poinnya banyak, saya harus cepat. Yang kedua, mengapa kita nggak boleh khawatir? Karena ternyata kita itu manusia lebih berharga daripada burung di udara. Ya, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbungnya, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bapak Ibu, saya mau tanya dari antara kita, burung yang ada, yang penggemar burung, yang paling mahal burung apa? Bapak Ibu, semahal apapun burung yang dimiliki oleh seseorang karena hobi, ternyata itu adalah nggak berharga. Karena ternyata manusia, kita itu lebih berharga daripada burung. Burung di padang dikasih makan, dia nggak menabur, nggak menanam. Tapi kita manusia diberikan keistimewaan, dipelihara oleh Tuhan. Kalau burung dipelihara, pasti dipelihara. Karena itu kalau burung di dalam sangkar, kalau tuannya lupa memberi makan, dia akan teriak, aku lapar gitu. Nggak dipelihara. Padahal Bapa di surga ketika kita perhatikan, ada nggak burung di lepasan itu yang tiba-tiba ceplok begitu? Loh, kamu mati kelaparan, nggak pernah menemukan gitu, kecuali ditembak, dipelintang begitu. Ya kan? Yang ketiga, kita manusia itu lebih berharga daripada bunga di padang. Karena itu jangan pernah khawatir. Ayatnya, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini akan ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih bagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, bunga bakung itu adalah bunga yang paling dicari oleh sepasang kekasih, yang memang bunga itu kalau ditemukan dan diberikan kepada pasangannya, calon pasangannya, itu adalah sebuah respect atau penghormatan yang cukup besar. Iya, mengapa demikian? Karena bunga ini itu begitu tumbuh, mekar, itu hanya hitungan jam saja layu. Nah, tapi Bapa di surga itu mendandani sedemikian rupa, sangat elok, sangat indah. Nah, kalau bunga di padang dia gambar, maka sebetulnya kita perlu belajar. Dia pasti juga mendandani kita dalam segala aspek kehidupan kita. Karena itu jangan khawatir, karena kita adalah manusia lebih berharga daripada bunga di padang. Yang keempat, mengapa kita nggak boleh khawatir? Mengapa keluarga Kristen nggak boleh khawatir? Karena Bapa kita yang di surga itu mengetahui segala kebutuhan kita. Semua itu tentang pakaian,
tentang finansial, makanan untuk tubuh kita dan sebagainya. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Kita perlu itu, karena itu Bapa berjanji Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Karena Bapa itu jauh mengetahui sebelum kita minta sekalipun. Iya, sebelum kita minta pun sebenarnya Bapa udah tahu, udah sediakan. Bapak kita yang jahat saja, ketika kita sebagai Bapak, pasti kita tahu kebutuhan anak kita untuk masa yang akan datang. Karena itu tetap perlu siapkan sedemikian rupa untuk anak kita. Apalagi Bapak kita di surga. Kalau Bapak di surga itu mengatakan Dia tahu kebutuhan kita, bukan berarti kita nggak harus berdoa. Ya sudahlah, karena Bapak sudah tahu semuanya, nggak usah berdoa. Itu salah. Tapi pun jangan demikian. Berdoanya dengan keras sehingga kakek kita tahu, nenek kita tahu, tetangga kita tahu, dan kemudian kebutuhan kita diberikan gitu. Nggak boleh. Ya. Cukup hanya intens dengan Bapa kita di surga yang tahu, supaya betul-betul Bapa dimuliakan dalam kehidupan kita. Yang kelima adalah kekhawatiran itu tidak berguna, bahkan merugikan. Ayat 27, perhatikan baik-baik. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Sehasta itu ukuran 0,5 meter. Ya, ukuran sehasta satu hasta 0,5 meter. Jadi sepanjang lengan kita itu setengah meter, 0,5 meter itu satu hasta. Jadi ketika kita khawatir, tidak ada satu orang pun yang dapat menambahkan setangan kita, gitu ya, sehasta pada jalan hidupnya, enggak ada. Nah, mari kita coba bandingkan dalam terjemahan yang lain, firman Allah yang hidup, bahasa Indonesia Masadin dan terjemahan sederhana Indonesia. Dalam firman Allah yang hidup dikatakan, dapatkah segala kekhawatiran itu memperpanjang umur kalian pada sesaat? Tidak ada. Justru kekhawatiran itu akan menambah cepat masuk surga gitu. Ya. Iya, mari kita nanti akan buktikan. Saya siapkan dari sisi kesehatan nanti. Ya, Pak Danan lebih tahu nanti caranya Pak Danan. Ya. Yang berikutnya, Matius 6:27 dari terjemahan firman Allah yang dari bahasa Indonesia Masaki. Siapakah dari kalian yang dengan kekhawatirannya dapat memperpanjang umurnya biarpun sedikit? Tidak ada. Terjemahan sederhana Indonesia. Dan dengan kekhawatiran kamu tidak sanggup menambah sedetik pun pada umurmu. Jadi gak usah khawatir sedetik pun. Gak bisa. Saya mencoba mencari tahu mengapa dari sisi kesehatan. Bapak Ibu, seorang yang bernama Ariska Pupista Anggriani yang menulis dalam kompas.com, dia mengatakan kekhawatiran itu sering berdampak buruk bagi kesehatan. Setuju? Mengapa demikian? Mari kita cari tahu. Yang pertama, kesehatan apa? Karena akan menghancurkan sistem saraf. Menghancurkan sistem saraf. Yang kedua, karena akan menyebabkan nyeri otot. Yang ketiga, akan mengakibatkan buruk pada kesehatan jantung. Sistem syaraf itu ada 3. Tulang belakang, syaraf, dan neuron. Tulang belakang itu yang mengatur tulang-tulang kita, dan saraf neuron itu yang mengatur sebetulnya saraf otak kita memberi sinyal, kemudian direspon oleh saraf neuron itu dan kembalikan lagi ke otak, dan kemudian terjadi pergerakan, terjadi perkataan, mau makan, saraf neuronnya memerintah ambil nasi, ambil piring dulu sambil nasi, sebagainya, itu dan sebagainya. Nah, kalau kita khawatir akan
menyebabkan hal itu. Sistem syarat itu akan tidak normal. Perintahnya mungkin akan ngawur. Karena apa? Karena ternyata ketika kita khawatir, ada satu hormon yang namanya hormon kortisol, itu yang akan membuat gula darah kita naik, sehingga tidak akan ada lagi hal yang dapat memampukan kita untuk kita tetap sehat. Kalau kita khawatir, hormon kortisol itu akan menyebabkan nyeri otot. Nyeri otot itu ketegangan pada otot yang akibatnya sakit punggung dan sakit kepala. Jangan buru-buru obati kalau kita sakit punggung dan sakit kepala dengan Decolgen ya dan sebagainya. Ya, beberapa hari terakhir istri saya itu sakit kepala sampai harus ke dokter. Ya, ternyata bukan sakit kepala yang diobati, tapi perutnya yang perlu diobati karena ada gas. Ya, kami di rumah itu suka makan pedas, apalagi saya suka makan pedas gitu. Nah, kadang-kala kalau dia sudah nyambel, saya makan, dia tergoda untuk ikut makan sehingga pencernaannya terganggu dan ini menyebabkan sakit punggung dan sakit kepala. Betul Pak Puri? Betul Pak Dengar? Sakit punggung, sakit kepala. Nah, juga hormon kortisol itu akan menghasilkan hal buruk kepada gula darah itu akan tinggi, yang mengakibatkan buruk pada kesehatan jantung. Ini menurut seorang yang bernama Ariska Puspita Anggriani. Ya, kekhawatiran dalam jangka panjang hormon kortisol yang akan mempengaruhi gula darah itu menyebabkan pembengkakan pada pembuluh darah. Akibatnya apa? Suplai oksigen ke dalam jantung lewat sel darah itu tidak normal karena ada pembengkakan. Karena itu jangan ada kekhawatiran yang sangat dalam kurun waktu yang sangat panjang. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kekhawatiran itu tidak menolong kita. Kekhawatiran itu tidak akan menguntungkan, akan merugikan. Jangan pernah khawatir yang terlalu panjang. Ya. Yang keenam, mengapa kita tidak boleh khawatir? Kekhawatiran yang kita miliki ternyata menunjukkan bahwa kita itu orang yang tidak beriman, kurang percaya. Dan ini adalah dosa. Seringkali kita melihat jangan ini, jangan itu, jangan itu. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan sebagainya. Tapi janganlah kamu khawatir. Itu adalah perintah. Dan kalau kita tidak percaya kepada pemeliharaan Tuhan, kepada Bapa kita di surga, kita juga berdosa. Ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, wahai orang yang kurang percaya? Bapak Ibu Saudara, mari kita pahami dengan baik-baik. Dalam beberapa terjemahan, dalam beberapa teks yang mengatakan, Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Yesus dibiarkan tidur sementara mereka sedang ada dalam perjalanan di sebuah danau Nekpra. Ditimpa angin dan gelombang. Mereka lupa di situ ada Yesus dan Yesus mengatakan, kamu kurang percaya. Dia menghardik angin itu dan terjadi teduh. Segera, Matius 14 ayat 13, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Suatu saat Yesus itu menyuruh muridnya bertolak berjalan lebih dahulu. Biasa Yesus itu punya waktu intim dengan Bapa di surga. Dan pagi-pagi buta setelah dia berdoa, dia susul murid-muridnya. Tapi murid-muridnya sudah berada di tengah-tengah danau, dan Yesus itu berjalan di atas air. Dan ketika sudah dekat, padahal ada teman-teman murid yang mengatakan itu hantu. Tapi Petrus mengatakan, kalau itu Tuhan, kalau itu engkau guru, suruhlah aku berjalan bersama dengan engkau. Iya, Petrus melangkah naik
dari perahunya dan berjalan di atas air. Tapi ketika dia berjalan, ada tiupan gelombang, tiupan angin yang menderai, dan itu bicara tentang persoalan pencobaan yang mengakibatkan dia jatuh dan tenggelam. Tapi Yesus mengulurkan tangannya dan dia ingatkan, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Tidak boleh. Dalam satu peristiwa lagi, dan ketika Yesus mengetahui yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya, padahal orang-orang ini telah melihat mujizat 5 roti dan 2 ikan memberi makan lebih dari 5.000 orang. Tapi mereka ngomong-ngomong rasanya Yesus tentang apa yang harus mereka makan dan mereka minum. Sehingga Yesus mengatakan, apa yang kamu perbincangkan? Mengapa kamu memperbincangkan soal roti itu, hai orang-orang yang kurang percaya? Dan kalau kita baca ayat selanjutnya, kan kamu kemarin sudah melihat 5 roti dan 2 ikan yang aku buat untuk 5.000 orang, lebih dari 5.000 orang. Kok kamu masih seperti itu? Itu kalau bahasa saya gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Jangan khawatir. Dan sikap yang benar adalah ini, mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita analisa sekarang. Mencari kerajaan Allah itu bicara tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu adalah di mana pemerintahan Allah atas semua orang yang taat kepadanya. Ya, perhatikan baik-baik. Pemerintahan Allah atas semua orang yang taat kepadanya. Karena itu sebagaimana Yesus taat kepada kehendak Allah, sampai dia harus menyerahkan dirinya sebagai korban persembahan, maka setiap kita orang percaya juga, perhatikan, harus menyerahkan dirinya untuk mengikuti kehendaknya. Baru kita akan dapatkan tambahnya tadi, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita perhatikan ayat ini Bapak Ibu. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, tetapi yang kamu harus utamakan adalah hidup dengan cara yang pantas dan benar. Sebagai apa? Warga kerajaan Allah. Sesuai dengan kehendak Allah. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Kita seringkali tahu hanya pengen, Tuhan aku pengen semua ditambahkan dulu Tuhan. Tapi kita lupa mengerjakan bahwa kita ini adalah warga kerajaan Allah yang harus mentaati pemerintahan Allah. Dia adalah raja. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya. Maka semua yang lain akan diberikan juga kepadamu. Mari kita analisa. Kita percaya kita adalah kerajaan Allah. Amin. Mari kita analisa. Apakah kita Kristen? Yes. Betul ya? Kristen, orang percaya, dihisapkan sebagai warga kerajaan Allah. Apakah kita rajin ibadah atau kebaktian? Oke Pak, nggak pernah absen. Ya kan? Apakah kita pelayanan? Siapa yang tidak pelayan? Aku pelayani Tuhan loh, sekalipun tidak kelihatan di mimbar. Aku berdoa, aku mendoakan Pak Iyar, aku mendoakan Bu Nana, aku mendoakan pengurus. Ya, pelayanan. Kita tidak lupa itu. Apakah kita pejabat gerejawi? Ya, beberapa dari kita pengurus, beberapa dari kita melibatkan diri dalam pelayanan dan pengurus. Saya sebagai seorang gembala, sebagai seorang pendeta, itu jabatan gerejawi. Apakah kekristenan, rajin ibadah, pelayanan, pejabat gerejawi itu adalah, dan semuanya kategorial dari seorang yang menjadi warga kerajaan Allah? Belum tentu. Hanya orang-orang yang taat mengikuti kehendaknya adalah warga kerajaan Allah. Karena itu, apakah kita yakin dan pasti sebagai warga kerajaan Allah? Seorang yang mengikuti Kristus dalam hidupnya dan menempatkan dia sebagai raja,
Dan dia berkata, kerajaan Allah itu dia yang memerintah. SOP-nya firman Tuhan. Kalau saya bilang SOP pasti kita semua tahu ya. Standar operasional prosedurnya. Ini adalah firman Tuhan yang tidak boleh kita lupakan. Anda boleh tidak sesuai dengan firman Tuhan bar saat oke, tidak masalah. Tapi yakinkah kita bahwa ini adalah warga kerajaan Allah? Sekalipun kita punya atribut pelayan gereja, pendeta sekalipun, belum tentu kalau kita tidak mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan sikap yang benar adalah mencari kerajaan Allah, hidup untuk Tuhan, mentaati Tuhan, mengutamakan Tuhan. Dan kalau kita lakukan itu, Tuhan berjanji akan mencukupi kebutuhan kita. Amin. Kesimpulannya pagi ini adalah keluarga yang mendahulukan kerajaan Allah adalah keluarga yang memiliki mindset yang baru. Sekolah seumur hidup, yes. SOP-nya kita tahu, gak boleh khawatir. Mindset-nya dirubah. Dan mindset itu tidak khawatir. Hidup lebih berharga daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Kami jangan pernah khawatir. Manusia kita semua lebih berharga daripada bulu udara. Kita lebih berharga daripada bunga di padang. Dan kita tahu bahwa Bapa kita tahu segala kebutuhan kita sebelum kita memintanya. Dan jangan lupa, kekhawatiran itu nggak berguna, bahkan sangat merugikan kesehatan kita. Karena jangan pernah khawatir. Kekhawatiran itu menunjukkan kurang atau bahkan tidak percaya, itu mendatangkan dosa. Mari kita datang kepada Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus Tuhan.
apakah yang kita khawatirkan untuk hari esok? Pekerjaan kita, pelayanan kita, studi kita, rumah tangga kita, atau bahkan ada banyak hal yang kita khawatirkan dan kita takutkan. Masa depan itu selalu ada bagi orang yang percaya kepadanya. Semuanya itu akan ditambahkan kepadanya bagi mereka yang mengutamakan dan mendahulukan kerajaan Allah. Standar operasional prosedur menjadi warga kerajaan Allah adalah mendahulukan apa yang menjadi kehendak Allah. Karena itu jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, sebab Yesus memegang dengan tangan kanannya. Dia kuat memegang kita, bahkan meneguhkan kita, memberikan kemenangan. Yesus memegangku, katakan dengan iman, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, katakan dengan iman, kemenangan. Amin. Kami tak perlu khawatir dengan apapun Tuhan, sebab Engkau memegang tangan kami, Engkau meneguhkan hidup kami Tuhan Yesus. Engkau memberi kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Katakan dengan iman, dengan mantap, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang
Tuhan setia. Haleluya Tuhan. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Karena itu kami gak perlu khawatir, gak perlu bimbang, takut kepada hari esok. Ajar kami untuk mempercaya Engkau dengan sungguh-sungguh dan segenap hati. Taruh firman-Mu di hidup kami, di hati kami. Dan Tuhan memampukan kami untuk kami menghidupinya. Demi nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya.